Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami dari Riau Informatika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri belajar machine learning dan deep learning menggunakan Python. Untuk video yang kedua ini, atau materi yang kedua ini, kita akan mencoba untuk membahas mengenai loading data atau memuat data. Sebagaimana kita ketahui bahwa langkah pertama dalam machine learning adalah bagaimana untuk mendapatkan data dalam sistem yang sedang kita bangun. Data yang dimaksud di sini bisa saja berupa log file atau file log, dataset, ataupun dari database. Dan bisa jadi ketika prosesnya berjalan atau pada saat loading data berjalan bisa berasal dari beberapa sumber. Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kita memuat data dari beberapa macam sumber, misalnya dari file CSV, Excel, JSON, dan database. Kemudian untuk library yang akan kita gunakan dalam proses loading data ini adalah Pandas. Silakan teman-teman jika ingin mengetahui lebih detail apa itu Pandas bisa melihat ke websitenya langsung. Oke, mari sama-sama kita mulai untuk membahas dari masing-masing jenis file yang akan coba kita load. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Jupyter Notebook sebagai script editornya. Kita buat file baru, Python 3. Kita akan mencoba yang pertama meload data dari file CSV. Kita import pandanya alias ini. Yang pertama saya akan mencoba dari URL. Kita tentukan URL-nya di mana. Oke, kita panggil buat sebuah variabel data frame. id read csv. Kemudian kita sebutkan di sini URL-nya tadi. Kemudian df head ini untuk menampilkan data. Kita coba run. Kita sudah berhasil merun data CSV dari URL. Untuk def head ini, jika kita kosongkan dia akan menampilkan 5 baris pertama atau 5 data pertama secara defaultnya. Tapi kalau misalnya kita ingin menentukan berapa baris atau berapa data yang akan ditampilkan di sini, bisa diberikan nilai integer di sini. Seperti ini. Misalnya 100. Kemudian saya ingin misalnya load data CSV dari sebuah folder yang ada di lokal laptop saya. Kita rubah sumber datanya, kita load ulang. Tambahkan di sini R. Oke, kita sudah berhasil meload sebuah dataset yang berada di lokal komputer saya. Kebetulan ini berbeda lokasinya dengan file script ini, jadi ya ditentukan seperti ini. Tapi jika misalnya kita mempunyai filenya itu lokasinya sama dengan file script yang sedang kita buat, kita cukup menuliskan nama filenya saja di sini.
coba ubah ini. Oke, coba run ulang. Setelah kita mencoba untuk meload data CSV ini, yang perlu kita perhatikan atau kita ketahui tentang bagaimana memuat atau meload file CSV, yang harus kita perhatikan adalah konten dari file tersebut. Ini sangat berguna sekali jika teman-teman sebelum meload itu melihat isi dari file CSV tersebut, bagaimana file tersebut disusun. Meskipun di dalam Panda atau read CSV tersendiri ada sekitar 30 parameter yang bisa digunakan untuk menangani bagaimana load data CSV ini, tapi ada baiknya teman-teman juga harus melihat detail dari isi dari file CSV-nya supaya teman-teman juga tahu bahwa file CSV yang digunakan ini menggunakan separator apa di dalam untuk masing-masing kolomnya. Bisa jadi secara default biasanya CSV itu akan menggunakan separator koma untuk masing-masing kolomnya, tapi tidak menutup kemungkinan jika separator yang digunakan adalah menggunakan tab, ya. Jadi ini yang harus perlu diperhatikan sebelum data tersebut di load. Karena pada dasarnya file CSV ini kan berupa teks ya gitu ya. Kemudian kita juga harus memahami atau kita juga harus tahu di dalam data CSV umumnya bahwa baris pertama itu merupakan nama dari kolom yang ada dalam file tersebut. Itu dua hal yang harus teman-teman pahami atau harus teman-teman tahu. Oke, setelah kita tadi mencoba belajar atau mempraktekkan bagaimana meload data CSV menggunakan Pandas, kita juga akan mencoba mempraktekkan bagaimana meload data dari file Excel. Karena file Excel ini secara format itu sudah berbeda dengan file CSV. Meskipun kalau misalnya kita buka CSV, otomatis akan terbuka, maksud saya kalau misalnya kita membuka CSV di dalam aplikasi Microsoft Excel misalnya, otomatis akan membentuk kolom-kolom tersendiri berdasarkan separator yang digunakan. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu file sebenarnya, seolah-olah file yang terbuka di dalam Microsoft Excel tersebut yang file Excel, itu bukan file CSV. Cuman perbedaannya yang mendasar adalah untuk file CSV itu tidak ada multiple sheet, cuman hanya satu sheet. Perbedaan yang paling mendasar antara CSV dan Excel. Meskipun teman-teman membuat file Excel terdiri dari beberapa sheet yang aktif atau yang sudah digunakan, ketika kita simpan ke dalam format CSV, itu otomatis akan menyimpan hanya untuk sheet yang pertama saja. Sheet yang lainnya tidak akan disimpan atau hilang datanya. Kita import lagi Pandasnya. Copy yang ini. Nih, saya ganti ke CSS. Oke, kita sudah punya 3 sumber data yang akan kita load berupa file Excel. Kemudian
Misalnya kita ingin meload data dari URL. Load. Oke, kita menemukan error di sini. Saya coba lihat dulu. Read Excel parameternya. Oke. Ini saya salah di sini. Kita ganti nama parameter jadi set underscore name. Kita load ulang lagi. Oke. Ini sudah terload datanya. Kita minta 10 data pertama yang minta kita tampilkan. Oke. Ini untuk yang berupa URL, kalaupun dia folder atau file yang ada di lokal kita, baik itu berbeda tempat ataupun satu tempat, harusnya ini sama. Oke. Data sudah terload. Nama kolomnya masih data ya. Oke, ini sudah menggunakan nama kolom yang seharusnya. Dan seharusnya kalau menggunakan data atau sumber yang dari sini juga datanya harusnya sama. Kemudian bagaimana kita meload sebuah data Excel. Perbedaan yang seperti tadi saya sampaikan, perbedaan antara CSV dan Excel file yang paling mendasar adalah di Excel itu bisa terdiri dari beberapa sheet. Jadi bagaimana kita akan meload datanya, terutama jika data dari masing-masing sheet itu mempunyai kesamaan struktur. Oke, saya sudah punya datanya. Oke, jadi saya sudah siapkan datanya. Ini untuk Excel yang mempunyai multi sheet. Ada sheetku, sheet 1, sheet 2. Ini masing-masing sheetnya mempunyai data yang berbeda. Jadi datanya seperti ini. Ini antara masing-masing sheetnya dipastikan berbeda, tapi memiliki kesamaan dalam segi struktur kolomnya ya, masing-masing sheet ini. Oke, bagaimana supaya ketiga sheet ini ataupun sheet yang terpilih aja yang akan kita load. Oke, setelah kita lihat tadi contoh data yang akan kita gunakan yang memiliki beberapa worksheet. Oke, saya akan matikan dulu yang ini. Kita ganti. Atau ini juga nggak apa-apa. Kita ganti yang ini saja. DT. Kemudian di sini kita jadikan dia sebagai array. Jadi kita bisa menentukan sheet mana aja yang akan di load berdasarkan nama sheet atau berdasarkan indeks dari worksheet tersebut. Misal saya akan load 2 sheet dari file Excel yang tadi kita lihat. Misalnya saya akan berdasarkan nama sheetnya, dan saya akan juga meload untuk sheet indeks ke misalnya indeks ke 1.
Setelah ini saya akan gabung. Jadi kita menggunakan fungsi concat di sini. Apa yang di concatnya saya tadi sudah meload ke sistem adalah df. Kemudian kita akan menggunakan ignore indeksnya sama dengan true. Oke. Kita akan coba load. Masih ada error. Ini salah. Terus ini gabung. Kita load lagi. Oke. Sini sudah di load data untuk yang ada di sheet Q dan sheet index ke-1. Kemudian saya juga ingin misalnya bagaimana meload seluruh sheet yang ada tanpa harus menyebutkan satu persatu ini. Kita bisa memberikan nilai ke dalam parameter sheet name-nya itu adalah none. Ya, jadi semua worksheet yang ada dalam file Excel akan kita gabungkan. Apakah hasilnya sudah digabungkan? Oke, ini dari seluruh worksheet yang ada di dalam file ini di load dan digabungkan dengan catatan ininya struktur kolomnya sama. Oke, itu untuk Excel. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana meload data dari JSON file ya. Kita buat lagi baru. Sebelum kita meload datanya, kita lihat seperti apa bentuk filenya. Ini adalah file JSON yang akan kita load seperti ini. Saya ambil dari Word Data. Oke, seperti biasa. Kita akan meload Pandas, library Pandas. Dan saya coba pinjam atau copy ini dulu. Saya ubah ini menjadi nama file JSON-nya. Kemudian saya masukkan ke dalam data frame, variabel data frame. cd read ini misalnya dari URL, orientasinya misalnya ini kolom, meload 100 data pertama. Kita jalankan. Ada error di ini read-nya. Coba lagi. Oke, kita sudah bisa meload data JSON dengan orientasinya adalah kolom. Jika misalnya dia dari folder, sama, tinggal merubah sumbernya saja.
Oke, selanjutnya kita yang terakhir adalah meload data dari SQL database. Dalam contoh kali ini saya akan mencontohkan meload data dari database MySQL atau MySQL. Yang harus teman-teman pastikan sebelumnya adalah konektor atau driver yang digunakan untuk meload database. Dalam hal ini saya akan menggunakan MySQL, jadi saya sudah install library MySQL konektor. Ini yang akan saya gunakan untuk koneksi ke database-nya. Kemudian saya import juga pandasnya. Kemudian saya membuat sebuah variabel koneksi untuk menentukan koneksi atau parameter koneksi ke database. Ada parameter kalau yang menggunakan MySQL konektor itu ada parameter hostnya apa, saya menggunakan localhost, kemudian database-nya, database name-nya di sini. Saya akan meload database user dari database-nya apa, kemudian password-nya kalau ada password-nya. Ini untuk koneksinya. Kemudian melakukan koneksi dengan koneksi yang sudah dibuat. Saya akan mengeksekut sebuah query. Oke, kemudian saya akan mengambilnya. Fetch all, metode pengambilannya akan sebagai sebuah array. Kemudian saya akan masukkan ke dalam variabel data frame. Kemudian saya akan menampilkan 100 baris pertama dari hasil query ke database. Run. Oke, ini adalah hasil load data dari database yang tersedia. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Bagaimana kita meload data dari berbagai macam jenis data. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menonton atau menyimak kelanjutan dari seri belajar machine learning dan deep learning ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.